Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DKV, ketemu lagi dengan DKV Channel. Kali ini DKV Channel akan memberikan sebuah kisah inspirasi untuk Sobat DKV semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Lalu share ya jika Sobat DKV berkenan dengan kisah inspirasi ini. Langsung saja, ada sebuah cerita menarik untuk kita bagikan bersama. Dalam suatu hari, ada seorang hamba Allah mencoba menolong seseorang dalam kesulitan. Dengan perjuangan yang dia lakukan oleh hamba Allah ini, akhirnya dia berhasil menolong orang tersebut. Namun sayangnya, justru orang yang telah ditolong oleh hamba Allah ini berbalik menyerangnya hingga dia menimbulkan fitnah dan meminta orang-orang untuk turut membenarkan dirinya. Akhirnya hamba Allah ini dikucilkan. Dia ditinggalkan oleh semua orang yang saat itu berada di sisinya dan tidak ada seorang pun yang datang menolongnya hingga tingkat keputusasanya pun meluap. Dan hamba Allah ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya, hamba Allah ini hanya meminta perlindungan untuk dirinya, meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah dia lakukan semasa hidupnya. Ya, hanya itulah doa yang diucapkan oleh hamba Allah tersebut. Hamba Allah ini yang selalu diam, tetapi dirinya sangat meyakini keesaan Tuhan. Dia sangat meyakini jika Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuknya. Ternyata doa itu terjawab dalam waktu singkat. Hamba Allah ini dalam waktu yang singkat bisa kembali berdiri dari jatuhnya. Dia ditolong oleh orang yang hanya satu kali pernah ditemuinya selama hidupnya. Subhanallah. Hingga hamba ini kembali bisa berdiri tegak dan bisa melanjutkan kebaikannya lagi. Hamba Allah ini selalu berkata dalam doanya, "Ya Allah, aku memanglah bukan hamba yang sempurna dalam salatku. Aku memanglah hamba-Mu yang kotor dan selalu berbuat dosa. Tetapi ya Allah, aku meyakini dalam ibadahku berbuat baik, dalam ibadahku dengan ikhlasku menolong sesama manusia, dalam ibadahku berbuat amal kebaikan, dan dalam ibadahku untuk mengemban tanggung jawab yang berkaitan dengan diriku, meskipun itu seharusnya bukanlah tanggung jawabku. Aku percaya kepadamu ya Allah. Engkau pasti akan mengangkatku dalam keterpurukanku. Engkau pasti akan memberikan pertolongan di saat aku terdesak. Dan Engkau pasti akan memberikanku lebih dari keinginanku. Janganlah Engkau buat aku silau akan harta di dunia ini ya Allah. Janganlah Engkau buat aku menjadi orang yang tidak bertanggung jawab dalam hidupku ini ya Allah. Dan janganlah Engkau kembalikan aku ke jalan nista yang pernah aku jalani di masa laluku ini ya Allah." Subhanallah, subhanallah. Di saat itulah yang dikatakan sebuah kebenaran terjadi. Di saat itulah Allah menunjukkan kuasanya, dan hanya dalam hitungan hari Allah telah memberikan jawaban atas doa hamba Allah tersebut. Itulah kisah nyata di saat doa orang terzalimi langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia adalah orang yang berdosa dan dia adalah orang yang tidak taat dalam salatnya, namun doanya sungguh makbul karena dia adalah orang yang terzalimi. Lalu bagaimana dengan orang yang telah menzaliminya? Dan lalu bagaimana dengan nasib orang yang meninggalkannya di saat dia sangat membutuhkan bantuan? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang bisa menjawabnya. Jadi zalim merupakan perbuatan yang dilarang agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda siksaan mereka dan ajal mereka agar mereka kian bertambah zalim dan melampaui batasnya. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran Surat Ali Imran 178.
Hal itu mungkin ditangguhkan juga untuk memberi kesempatan kepada orang-orang zalim agar bertaubat dan kembali ke jalan Allah yang memiliki sifat Al-Halim yang maha lembut. Atau karena orang yang terzalimi sebelumnya telah berbuat zalim kepada yang lain pada masa hidupnya. Lalu kezaliman yang menimpa dirinya merupakan hukuman atas kezaliman dia sendiri pada masa lalunya. Subhanallah, lebih baik Sobat DKV kita diingatkan oleh Allah pada saat kita hidup. Karena apa? Insya Allah dosa-dosa kita kelak di kemudian hari di akhirat nanti akan berkurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah mengancam orang-orang yang berbuat zalim dengan mendahulukan hukuman mereka di dunia sebelum kembali ke akhirat. Karena hinanya kezaliman dan banyaknya efek buruk bagi masyarakat sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sesuatu yang aku patuhi kepada Allah di dalamnya, amalan itu lebih cepat mendapat ganjaran lebih dari menyambung tali silaturahmi. Dan tidak ada sesuatu yang lebih cepat hukumannya dari berbuat zalim dan memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, balasan bagi orang zalim di dunia ini mungkin muncul pada kesimpulannya, yaitu akhir hidupnya akan sangat menyakitkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan menangguhkan siksaan bagi orang yang berbuat zalim. Apabila Allah telah menghukumnya, maka dia tidak akan pernah melepaskannya. Kemudian Rasulullah membaca ayat yang berbunyi, begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu sangat pedih dan keras. Quran Surat Hud ayat 102. Sebagaimana Allah menghinakan pelaku zalim saat di dunia yang merasakan kepahitan hidup dan kehinaannya, Allah juga akan menyiksanya pada hari kiamat. Di antara hukuman duniawi pelaku kezaliman ialah diharamkannya dia dari keberkahan dan dihilangkannya nikmat Allah. 5 wasiat Rasulullah SAW tentang larangan berbuat zalim. Umat Islam telah dilarang untuk berbuat zalim agar tidak merugikan dirinya dan orang lain. Hal ini juga telah diperingatkan Nabi Muhammad SAW. Berikut 5 wasiat Rasulullah terkait larangan berbuat zalim. Yang pertama, seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara dan tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tahukah kalian siapakah orang yang muflis, bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang muflis, bangkrut di antara kami adalah orang-orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Rasulullah SAW bersabda, orang yang muflis bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala, melaksanakan sholat, menjalankan puasa, dan menunaikan zakat. Namun dia juga datang membawa dosa dengan mencela si ini, menuduh si ini, memakan harta ini, dan menumpahkan darah si ini, serta memukul si ini. Maka akan diberinya orang-orang tersebut dari kebaikan-kebaikannya. Dan jika kebaikannya telah habis sebelum ia menunaikan kewajibannya, diambillah keburukan dosa-dosa mereka, lalu dicampakkan padanya, dan ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hindarilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak. Jauhilah kekikiran, karena kekikiran itu telah mencelakakan, menghancurkan orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, siapa yang pernah berbuat aniaya sejengkal saja dalam perkara tanah, maka nanti dia akan dibebani, dikalungkan pada lehernya tanah dari 7 bumi. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kelima terakhir, Allah Ta'ala berfirman, ada 3 jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari kiamat. Seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya.
Seseorang yang berjualan, orang merdeka lalu memakan uang dari harganya, dan seseorang yang memperkerjakan pekerja, kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Kisah ini memang menginspirasi kita semua Sobat DKV untuk selalu ingat akan dosa-dosa kita, untuk selalu mengingat akan keburukan-keburukan kita. Oleh karena itu, janganlah kita memutuskan tali silaturahmi dengan siapapun. Dan janganlah kita menzolimi orang lain. Janganlah kita memfitnah orang lain, dan janganlah kita menganggap diri kita benar. Karena kebenaran itu sebenarnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah inspirasi ini dapat menghibur Sobat DKV dimanapun Sobat DKV berada. Dan semoga Sobat DKV selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan rezeki yang melimpah, serta dihindarkan dari segala macam masalah dan mara bahaya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sementara itu dulu kisah inspirasinya, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.